Sob, apakah kamu pernah mengalami rasa sakit yang sangat hebat di perut kanan bagian bawah, apalagi disertai demam, mual, dan muntah? Waspada ya sob, kondisi tersebut bisa jadi salah satu tanda penyakit usus buntu dalam tubuhmu. Yang kalau nggak segera ditanganin, bisa komplikasi dan sampai mengancam nyawa loh. Tapi sebenarnya apa sih usus buntu itu? Gejala apa yang akan dialami penderitanya? Kita temukan jawabannya di video ini. Karena kali ini kita akan bahas 6 gejala usus buntu yang bisa jadi kamu gak sadar lagi mengalaminya. Pastikan nonton sampai akhir biar dapet keseluruhan infonya. Jadi sob, usus buntu adalah sebuah usus kecil berbentuk jari yang melekat pada usus besar di sebelah kanan bawah rongga perut, yang sebenarnya gak lagi memiliki fungsi. Saat kita masih kecil, mungkin usus buntu ini masih berperan dalam sistem imun. Namun saat dewasa, kita bahkan bisa hidup normal tanpa usus buntu. Meski gak lagi punya fungsi, kalau tersumbat bisa berbahaya, apalagi kalau nggak segera ditangani. Usus buntu ini akan meradang dan pecah. Akibatnya bakteri fases atau tinja dapat tumpah ke rongga perut. Hal ini sangatlah berbahaya dan bisa berakibat fatal. Untuk itulah, penyakit radang usus buntu menjadi kondisi gawat darurat yang harus mendapatkan penanganan medis. So, berikut ini gejala yang bisa timbul kalau kamu mengalami peradangan pada usus buntu. Yang pertama, sakit perut di sebelah kanan. Banyak orang yang mendiagnosa bahwa semua sakit perut pada sebelah kanan adalah sakit usus buntu. Dari situasi tersebut, kamu harus lebih cermat membedakan sakit perut biasa dengan gejala sakit perut karena usus buntu. Kalau sakit perut akibat usus buntu, nyerinya akan timbul diawali dari area pusar dan semakin menusuk secara konstan. Kemudian berpindah ke kanan bawah bahkan bisa terasa sampai sebelah kiri. Rasa nyeri dapat memburuk saat berjalan, tertawa, bersin, batuk, dan saat berkendara. Bahkan dalam rentang beberapa jam, rasa sakit tersebut akan intens hingga bersifat hilang timbul dan dapat mengganggu waktu tidur yang nyenyak. Yang kedua, demam disertai menggigil. Ketika kondisi tubuh semakin parah karena infeksi menyerang usus buntu, suhu tubuh akan meningkat menjadi demam. Selain itu, terkadang beberapa penderita bisa sampai menggigil. Demam atau meriang ini juga umumnya disertai dengan peningkatan denyut jantung. Yang ketiga, mual dan muntah. Pada penderita usus buntu, ketika rasa sakit perut meradang akan segera disertai gejala mual dan muntah yang bisa berlangsung 12 jam lebih. Mual dan muntah merupakan gejala usus buntu ringan maupun kronis yang biasanya dialami oleh penderitanya. Gejala ini tentunya berbeda dengan gejala gangguan lambung yang disertai oleh reflux asam. Gejala yang keempat, hilang nafsu makan. Setelah gejala sakit perut bagian kanan, mual, muntah, serta demam, kini penderita usus buntu juga kehilangan nafsu makan yang disebabkan karena perut selalu terasa kembung. Penderita usus buntu dapat merasakan perut kembung selama beberapa hari, bisa berlangsung lama dari siang maupun malam hari. Yang kelima, diare dan sembelit. Bila diare dan sembelit disertai sakit perut yang parah selama 2-3 hari, patut dicurigai ya, bisa jadi itu adalah gejala radang usus buntu. Gak hanya itu, kamu perlu tahu dan memantau apakah ada lendir di tinja serta sakit perut di sebelah kanan karena ada kemungkinan usus buntumu pecah. Hindari makanan dan minuman atau menggunakan obat-obatan yang bisa berakibat usus buntu meradang dan pecah. Dan yang keenam, sering pipis. Hal ini dapat terjadi karena letak usus buntu ada di bawah panggul, sehingga posisinya bisa dibilang dekat dengan kandung kemih. Akibatnya, saat kandung kemih bersinggungan dengan usus buntu yang sedang meradang, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi kandung kemih, akibatnya kandung kemih pun akan mengalami peradangan. Hal tersebut membuat kamu jadi lebih sering buang air kecil. Dalam beberapa kasus, kamu juga mungkin akan merasakan buang air kecil yang sedikit menyakitkan. Nah, itulah sob beberapa gejala yang bisa dialami oleh penderita usus buntu. Semua orang bisa mengalami penyakit ini, terlepas dari usia dan jenis kelaminnya. Namun, kaum pria lebih rentan terkena penyakit ini. Di Indonesia, kebanyakan kasus radang usus buntu didapati pada orang berusia 20-30 tahun. Angka kejadian tersebut di Indonesia sempat menjadi yang tertinggi di antara negara-negara Asia lainnya, dengan jumlah kasus sekitar 10 juta per tahunnya. Nah, jadi kapan sih kita harus ke dokter?
Radang usus buntu memerlukan penanganan medis secepatnya bila muncul gejala sakit perut yang hebat, terutama bila disertai demam serta mual dan muntah. Segera datangi rumah sakit untuk diperiksa dokter. Usus buntu beresiko robek 48 jam setelah gejala tersebut muncul. Bila sudah robek, penanganan medis oleh dokter adalah jalan satu-satunya untuk menghindari resiko fatal hilangnya nyawa pasien. Karena itu, sebaiknya berkonsultasilah dengan dokter jika dicurigai ada gejala penyakit usus buntu sekecil apapun. Deteksi dini lebih baik daripada kondisi usus buntu sudah terlanjur parah akibat peradangan. Oleh sebab itu, penting banget nih buat kamu selalu waspada terhadap gejala awal dari usus buntu. Hal itu akan membantu kamu dalam mengurangi resiko komplikasi dari penyakit ini di kemudian hari. Klik subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan saat ada video terbaru. Thank you sob udah mampir dan support ke channel Satu Langkah. Kalau kamu punya pertanyaan ataupun mau request bahasan seputar kesehatan lainnya, boleh banget komen di bawah ya. See you in the next video.